Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan terkait topik 5 tentang perencanaan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. Ini merupakan hasil kolaborasi dari Program Pembelajaran Digital Kolaboratif 2025 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Kemdikti Saintek, kerjasama Universitas Muhammadiyah Bulukumba dan Institut Turatia Indonesia. Di topik 5 kita akan membahas tentang perencanaan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. Sebagai pengantar, bahwa penilaian merupakan salah satu aspek fundamental dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, penilaian tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mengukur pencapaian hasil belajar siswa secara kuantitatif, tetapi juga sebagai sarana refleksi perbaikan dan penguatan proses pembelajaran. Penilaian autentik memiliki perbedaan mendasar dengan penilaian tradisional. Jika penilaian tradisional hanya berfokus pada hasil akhir melalui tes tertulis, maka penilaian autentik menilai keterampilan berbahasa siswa dalam konteks nyata, misalnya. Contoh, kemampuan berbicara tidak cukup diuji melalui soal pilihan ganda saja, tetapi melalui praktik berpidato, debat, atau drama dengan rubrik yang jelas. Jadi dalam bab ini, mahasiswa akan diarahkan untuk memahami konsep, prinsip, dan bentuk penilaian autentik, serta nantinya dilatih untuk menyusun instrumen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, SMK, maupun MA. Selanjutnya terkait deskripsi, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguasai strategi penilaian, menguasai strategi penilaian itu dengan mempelajari definisi dan prinsip-prinsip penilaian. Kemudian setelah itu merancang rubrik, mengembangkan rubrik kinerja yang objektif tentunya, lalu membuat portofolio, mendesain format portofolio yang sistematis, dan terakhir adalah merancang proyek, yaitu membuat atau merancang penilaian berbasis proyek yang kreatif dan kontekstual. Selanjutnya terkait capaian pembelajaran, ini di CPMK 4, yaitu merancang model penilaian autentik yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Subcapaian pembelajaran untuk mata kuliah ini itu berkenaan dengan sub CPMK 6. Mahasiswa menerapkan kemampuan untuk menyusun instrumen penilaian autentik berbasis kinerja, portofolio, dan proyek sesuai tujuan pembelajaran. Lalu kita melangkah ke uraian materinya. Yang pertama terkait konsep penilaian pembelajaran. Mari kita memperhatikan terkait definisi penilaian. Jadi penilaian menurut Ari Kunto tahun 2016 adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data mengenai hasil belajar peserta didik. Lalu apa yang harus diukur oleh penilaian itu sendiri, yaitu berkaitan dengan pendapat dari Kunandar 2014 bahwa penilaian harus mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu yang pertama. Kemudian mengutamakan kreativitas dan kemampuan kolaborasi siswa. Jadi dalam hal ini penilaian dapat dijelaskan bahwa adalah sebuah proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data mengenai hasil belajar peserta didik.
Nah, penilaian harus mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, kreativitas, dan kemampuan kolaborasi siswa. Itu poin-poinnya yang harus diperhatikan secara garis besar. Lalu jenis-jenis penilaian. Jadi dalam proses pembelajaran, penilaian memiliki berbagai bentuk dan tujuan yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan. Setiap jenis penilaian dirancang untuk memberikan informasi berbeda mengenai capaian dan perkembangan peserta didik. Dengan memahami variasi penilaian, pendidik dapat memilih strategi evaluasi yang tepat sesuai dengan konteksnya. Ya, lalu itu berkenaan baik untuk memantau proses belajar, mengukur hasil akhir maupun mengidentifikasi kesulitan, ataupun dapat digunakan untuk menilai keterampilan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini jenis-jenis penilaian bisa kita lihat. Untuk yang pertama itu adalah penilaian formatif. Itu dilakukan selama proses belajar berlangsung. Nah, jadi pada saat proses belajar itu masih berjalan, maka itu dikategorikan sebagai penilaian formatif. Lalu, yang kedua adalah penilaian sumatif. Dilakukan pada akhir proses untuk menilai pencapaian kompetensi. Ini selalu dilakukan pada akhir penilaian. Lalu, diagnostik bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. Autentik, yaitu menilai kemampuan siswa dalam situasi nyata. Ini tambahannya, penilaian autentik. Kalau tadi diagnostik itu mencari tahu apa saja sih kesulitan yang didapatkan oleh siswa atau yang dialami oleh siswa selama belajar. Lalu penilaian autentik itu mengarah pada kemampuan siswa dalam situasi nyata. Selanjutnya, tujuan penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah mengukur keterampilan berbahasa reseptif. Berbahasa reseptif, yaitu mendengar, membaca, dan juga produktif, yaitu berbicara dan menulis. Ini 4 keterampilan yang secara umum mesti dimiliki pada saat seseorang ingin mempelajari sebuah bahasa. Kemudian, yang kedua, tujuannya yaitu memberikan umpan balik untuk perbaikan proses belajar. Yang ketiga, mengembangkan karakter siswa melalui penilaian berbasis proyek. Selanjutnya, pada penilaian autentik, ada beberapa prinsip yang menjadi dasar-dasar penilaian, dan tentunya itu merupakan hal yang harus dipenuhi. Karena penilaian autentik tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada prosesnya, proses belajar yang dialami oleh siswa. Jadi agar penilaian ini benar-benar memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan peserta didik, maka diperlukan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam perancangannya. Prinsip tersebut itu berfungsi sebagai landasan agar penilaian berjalan objektif, adil, dan juga relevan dengan tujuan pembelajaran. Ini yang harus diperhatikan. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, calon pendidik dapat memastikan bahwa instrumen penilaian yang digunakan tidak sekedar formalitas tujuan administratif saja, tetapi instrumen itu mampu mengungkap keterampilan nyata siswa sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Jadi yang pertama, prinsip untuk penilaian autentik adalah validitas. Nah, jadi instrumen itu harus benar-benar mengukur kompetensi yang dituju. Jadi tidak salah arah. Nah, kalau validitas dalam penilaian itu memiliki beberapa manfaat. Tentunya membuat penilaian lebih relevan. Jadi penilaian relevan itu bisa memotivasi, meningkatkan motivasi belajar siswa kalau penilaiannya relevan.
lalu mengukur kompetensi yang tepat. Instrumen penilaian yang digunakan itu dapat mengukur kompetensi secara spesifik. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu menjamin keadilan. Ketika penilaian itu valid, maka itu bisa dikatakan bahwa penilaian itu sudah terjamin keadilannya bagi semua siswa. Lalu memberikan informasi yang akurat itu tentunya dapat membantu guru memberikan umpan balik yang efektif. Nah, penjelasan sederhana, bayangkan seorang guru ingin mengetahui apakah siswa itu bisa berenang. Jika guru hanya memberikan soal tertulis tentang teori berenang, misalnya berapa gaya dalam renang, apa manfaat olahraga air, maka penilaian itu dianggap tidak valid. Karena yang diukur bukan kemampuan berenangnya, melainkan hanya pengetahuan tentang renang. Penilaian yang valid adalah dengan mengamati siswa benar-benar berenang di kolam. Itu baru dikatakan valid. Nah, kita bawa ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi misalnya aktivitasnya menilai hasil pembelajaran menulis teks eksposisi. Jadi yang dinilai itu adalah struktur teks, bagaimana argumennya, bagaimana penyusunan katanya, penyusunan kalimatnya, kemudian penegasan ulang dari argumen-argumen yang diberikan, kemudian isinya, kekuatan argumen, relevansi data dan logikanya, lalu kebahasaan, tata bahasa, ejaan, kosakata. Jadi untuk mengungkapkan hasil yang betul-betul valid, maka penilaian itu dilakukan dengan setidaknya sesuai dengan arah-arah penjelasan, arah-arah ketercapaian yang nyata. Jadi misalnya di sini di teks eksposisi, maka proses penilaiannya itu tentu harus fokus pada ketiga hal ini: struktur teks, kemudian isi, dan kebahasaannya. Nah, jadi penilaian berupa pilihan ganda tentang teori eksposisi itu tidak valid. Jadi kalau misalnya guru hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait teori eksposisi, maka sesungguhnya penilaian yang dihasilkan itu dianggap tidak valid karena hanya mengukur pengetahuannya, bukan keterampilan menulis yang sesungguhnya. Manfaat validitas bagi mahasiswa ini sebagai calon guru, sebagai calon pendidik, yaitu yang pertama, mengukur kompetensi yang tepat. Mahasiswa tahu bahwa setiap penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu mutlak, ya. Kemudian memberikan informasi akurat. Hasil penilaian benar-benar mencerminkan kemampuan siswa. Lalu, meningkatkan motivasi belajar. Siswa merasa dinilai secara adil sesuai keterampilan nyata yang mereka pelajari. Kemudian menjamin keadilan, tidak ada siswa yang dirugikan karena semua diukur sesuai tujuan yang sama. Kemudian, strategi agar penilaian valid. Jadi yang pertama, selalu awali dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas. Lalu turunkan tujuan tersebut menjadi indikator pencapaian kompetensi. Setelah itu, pilih bentuk penilaian yang sesuai. Apakah tes tertulis, praktik, proyek, atau portofolio. Lalu gunakan rubrik penilaian yang rinci agar instrumen konsisten dengan tujuan. Nah, yang kedua adalah prinsip reliabilitas. Jadi ini prinsip yang kedua. Intinya, pada reliabilitas adalah tingkat konsistensi hasil penilaian. Jadi, instrumen penilaian dikatakan reliable apabila memberikan hasil yang relatif sama, meskipun dilakukan oleh penilai yang berbeda atau dinilai pada waktu yang berbeda. Nah, jadi rubrik penilaian yang jelas itu terdefinisi dengan baik,
kemudian mengurangi subjektivitas dalam penilaian. Kemudian yang kedua, indikatornya sudah terukur. Indikator yang tepat memastikan penilaian yang konsisten dan objektif. Lalu konsistensi penilai. Penilaian yang konsisten itu tentunya di antara dua penilai yang berbeda itu bisa meningkatkan keadilan apabila hasilnya sama. Maka itu sudah pasti dianggap reliable. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa reliabilitas adalah tingkat konsistensi hasil penilaian. Tingkat konsistensinya. Instrumen penilaian dikatakan reliable apabila memberikan hasil yang relatif sama, meskipun dilakukan oleh penilai yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Analogi sederhana, bayangkan Anda menimbang berat badan dengan dua timbangan yang berbeda. Jika timbangan menunjukkan hasil yang hampir sama, misalnya 50,2 kg dan 50,3 kg yang satunya, berarti timbangan itu reliable. Namun, jika satu timbangan menunjukkan 50 kg dan yang lain 55 kg, berarti ada masalah dengan reliabilitas. Hal yang sama juga berlaku dalam penilaian pembelajaran. Jika dua guru menilai hasil pidato siswa dengan instrumen yang sama, maka hasilnya seharusnya relatif konsisten. Itu jika menggunakan dua instrumen yang sama meskipun dua guru yang berbeda yang memberikan penilaian. Nah, harusnya nilainya itu relatif konsisten, hampir sama lah. Nah, jadi ini cara menjamin reliabilitas penilaian. Jadi harus memiliki rubrik yang jelas. Mengembangkan rubrik penilaian yang rinci dan terstruktur untuk memastikan evaluasi yang konsisten. Yang kedua, indikatornya harus terukur. Menggunakan indikator spesifik dan terukur untuk memberikan umpan balik yang tepat dan akurat. Kemudian yang ketiga, konsistensi penilaian. Menyelaraskan persepsi penilai melalui diskusi dan standar yang disepakati. Nah, ini cara menjamin reliabilitas penilaian. Jadi misalnya, dalam menilai pembacaan puisi ya, ini rubriknya harus jelas. Aspek yang dinilai harus tegas, yaitu intonasi, ekspresi, artikulasi, dan penguasaan panggungnya. Jadi setiap aspek yang saya sebutkan tadi ini, yang 4, itu memiliki deskripsi detail juga untuk setiap level skor. Jadi kalau menggunakan 4 level skor, dari sangat baik, baik, cukup, kurang, itu masing-masing ada deskripsinya terkait intonasi yang dimaksud. Lalu, ini yang kedua, indikator yang terukur. Kita harus menghindari indikator yang terlalu umum. Misalnya, membaca dengan baik. Nah, itu indikatornya, membaca dengan baik. Jadi sebaiknya diubah menjadi indikator spesifik seperti intonasi sesuai tanda baca atau artikulasi jelas dan dapat dipahami oleh audiens. Jadi tidak boleh mengambang indikator yang diberikan. Jadi harus spesifik dan terukur. Yang ketiga, terkait konsistensi penilaian, jadi tentunya kita adakan sesama guru itu mesti mengadakan diskusi dulu, atau sesama penilai atau sesama juri itu mesti menyamakan persepsi dulu terhadap rubrik-rubrik yang dihadapi, yang dipegang. Itu tujuannya agar persepsinya bisa selaras. Jadi selanjutnya, reliabilitas memiliki manfaat secara umum ada 3, yaitu membuat instrumen lebih terukur. Jadi mengembangkan alat penilaian yang terstruktur dan terukur, itu sudah pasti. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah mengurangi perbedaan penilai. Jadi memastikan konsistensi dalam penilaian di antara penilai yang berbeda, kemudian menjaga keadilan penilaian. Menerapkan praktik penilaian yang adil dan tidak ada bias. Itu manfaatnya. Artinya membantu guru menjaga keadilan dalam menilai siswa. Jadi
bisa dikatakan bahwa reliabilitas yaitu sama dengan konsistensi. Jika instrumen digunakan oleh penilai berbeda atau pada waktu berbeda, hasilnya tetap stabil. Jadi hasilnya tetap relatif konsisten. Semakin jelas dan rinci rubrik yang digunakan, maka semakin tinggi reliabilitasnya. Itu kuncinya. Ya. Prinsip yang ketiga yaitu objektivitas. Nah, secara definisi, penilaian dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari bias pribadi penilai. Artinya, ya, setiap siswa dinilai berdasarkan kriteria yang sama tanpa dipengaruhi kedekatan, latar belakang sosial, atau preferensi pribadi guru. Jadi, rubrik yang digunakan adalah mesti menyediakan kriteria yang jelas dan transparan untuk penilaian. Ini untuk menghindari bias, ketidakadilan, memastikan penilaian adil, dan dengan mengabaikan faktor pribadi. Nah, analogi sederhana. Jadi, bayangkan dua siswa mengikuti lomba baca puisi. Ya, siswa pertama adalah anak yang sangat dekat dengan guru. Ini siswa pertama. Kemudian siswa kedua adalah jarang berinteraksi dengan guru. Jika guru memberi nilai lebih tinggi hanya karena merasa dekat dengan siswa pertama, maka penilaian itu subjektif dan tidak adil. Agar objektif, guru harus menilai berdasarkan rubrik yang jelas, bukan berdasarkan perasaan pribadi. Nah, ini yang fatal kalau misalnya seorang guru memberikan penilaian tidak secara objektif. Nah, inilah perbedaannya. Lanjut, mengapa objektivitas penting? Karena objektivitas dalam penilaian itu memiliki fungsi agar penilaian selalu adil dan transparan tanpa bias pribadi. Ya, jadi ini objektivitas itu mesti menjamin keadilan. Mengapa objektivitas itu penting ya? Jadi menjamin keadilan. Semua siswa mesti mendapatkan kesempatan yang sama untuk dinilai sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepercayaan siswa. Siswa akan merasa dinilai secara adil sehingga lebih termotivasi. Yang ketiga, ini akuntabilitas. Jadi memudahkan pertanggungjawaban. Hasil penilaian bisa dijelaskan kepada pihak lain, bisa dijelaskan kepada siswa, kepada orang tua, kepala sekolah, karena ini sudah berbasis kriteria, bukan pendapat pribadi. Itulah mengapa objektivitas itu sangat-sangat penting. Nah, lalu cara menjaga objektivitas penilaian itu, kita mesti gunakan rubrik yang rinci. Ini yang kami ulang-ulang jelaskan bahwa rubriknya itu mesti rinci, menyediakan indikator-indikator yang spesifik untuk penilaian, memastikan kejelasan dan konsistensi. Kemudian, kita mesti menentukan indikator yang terukur, mengganti istilah umum dengan metrik yang jelas, meningkatkan akurasi dan keadilan. Hindari kata-kata umum seperti bagus atau cukup baik. Ubah menjadi indikator yang jelas, misalnya tulis menggunakan kosakata baku sesuai konteks. Atau bisa juga menjaga kontak mata dengan audiens minimal 70% waktu presentasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah laksanakan transparansi. Jadi, guru dapat menunjukkan rubrik penilaian sebelum tugas diberikan. Dengan begitu, siswa tahu apa yang akan dinilai dan berusaha memenuhi kriteria tersebut. Jadi harus transparan. Tidak apa-apa disampaikan bahwa rubrik ini inilah yang harus dicapai, sehingga siswa itu lebih memahami dan harapannya bisa terpenuhi. Lalu, pisahkan faktor personal, ini yang paling penting.
pisahkan faktor personal. Menghindari bias dengan fokus pada kinerja bukan preferensi pribadi. Guru harus menyadari adanya potensi bias. Misalnya, lebih suka siswa yang aktif bicara dibanding siswa pendiam. Lebih sering dipanggil, lebih sering diberikan nilai yang bagus. Padahal itu tidak perlu, tidak boleh dilakukan. Objektivitas menuntut guru tetap menilai berdasarkan kinerja, bukan personal. Ingat, berdasarkan kinerja, bukan sikap personalnya. Nah, contoh dalam pembelajaran. Jadi ini antara penilaian subjektif dan versus objektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa itu penilaian subjektif? Yaitu guru menilai berdasarkan selera pribadi, bukan melalui kriteria yang jelas. Nah, apa itu penilaian objektif? Guru menggunakan rubrik dengan kriteria yang jelas untuk menilai kualitas tulisan siswa. Ini contohnya untuk menulis ya. Jadi penilaian subjektif, guru menilai cerpen siswa berdasarkan selera pribadi. Saya kurang suka gaya bahasa kamu, jadi nilainya rendah. Ini yang tidak boleh dilakukan. Kemudian, penilaian objektifnya yang kedua, guru menggunakan rubrik yang menilai aspek struktur cerita, kreativitas, kohesi antar kalimat, dan penggunaan bahasa. Dengan rubrik penilaian tidak tergantung pada selera guru, melainkan pada kualitas tulisan siswa. Ini yang benar. Nah, objektivitas berarti menilai apa yang siswa lakukan, bukan siapa siswa itu. Itu kata kuncinya. Jadi, kuncinya adalah penggunaan rubrik penilaian yang jelas, terukur, dan transparan agar hasil penilaian adil, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, prinsip keadilan. Jadi, secara definisi bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuannya tanpa adanya diskriminasi. Jadi, seorang guru harus memastikan keadilan itu ada dalam penilaiannya. Nah, jadi keadilan itu memastikan bahwa ada kesempatan yang sama yang didapatkan oleh siswa. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka. Lalu, tidak ada diskriminasi. Menghindari bias berdasarkan latar belakang sosial, budaya, ataupun gender. Ya, ini yang sangat sensitif. Lalu variasi tugas, menawarkan berbagai tugas untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Analogi sederhana. Mari kita lihat, bayangkan lomba lari di mana beberapa peserta start dari garis depan, sementara yang lain start dari garis belakang. Tentu hasil lomba ini tidak adil, karena kesempatan mereka tidak sama sejak awal. Demikian pula dalam penilaian ya. Semua siswa harus start dari posisi yang sama, yaitu dinilai berdasarkan kinerja mereka sesuai kriteria yang sama. Jadi penilaian tidak adil itu akan menciptakan ketidaksetaraan dan merugikan siswa tertentu, ya. Lalu penilaian adil itu memberikan kesempatan yang sama untuk semua siswa. Nah, itulah mengapa keadilan itu penting, ya. Jadi itu karena dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Karena semua merasa memiliki peluang yang sama untuk berhasil. Lalu akan terlihat bahwa seorang guru menghargai keberagaman siswa. Setiap siswa dihargai dengan cara mereka masing-masing menunjukkan kemampuan. Nah, selanjutnya mengurangi diskriminasi. Tidak ada siswa yang diperlakukan berbeda karena faktor non-akademik. Lalu, terakhir mendorong motivasi belajar. Siswa pasti yakinlah akan lebih semangat belajar jika tahu penilaian dilakukan secara adil. Tapi kalau siswa tahu bahwa penilaian ini dilakukan tidak adil, maka pasti akan mempengaruhi motivasi belajarnya. Jadi, cara menjaga keadilan dalam penilaian itu yang pertama harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa. Semua siswa itu mendapatkan waktu dan kesempatan yang setara untuk mengerjakan tugas atau menampilkan kinerjanya. Samakan
Harus disamakan kesempatan yang diberikan kepada siswa. Lalu, yang kedua, tidak ada diskriminasi. Penilaian tidak memihak, berfokus pada kemampuan dan usaha saja. Selanjutnya, memberikan variasi tugas. Ini yang ketiga. Siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, harus diyakini itu. Ada yang lebih mudah menunjukkan kemampuan melalui tulisan, kemudian ada ya juga yang lebih cenderung untuk melakukan presentasi, untuk memperlihatkan kemampuannya, dan ada juga yang cenderung senang untuk belajar kelompok. Nanti belajar kelompok, baru siswa yang bersangkutan itu nyaman untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi, maka dari itu guru dapat menyediakan pilihan bentuk penilaian. Jadi, variasi tugas, penilaian seperti proyek, portofolio, ataupun kinerja individu. Nah, selanjutnya contoh dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, saat menilai keterampilan menulis, guru tidak hanya memberi ujian esai formal, ya, tidak hanya memberi ujian esai formal, tetapi juga memberi opsi. Apakah itu menulis cerpen, artikel, atau memilih untuk melakukan resensi buku. Saat menilai keterampilan berbicara, siswa bisa memilih antara pidato, debat, atau membacakan puisi. Pilih. Ini memberikan penilaian pilihan seperti ini itu lebih memudahkan siswa untuk menyalurkan kemampuannya. Guru sebagai fasilitator itu mesti memiliki kecakapan ini. Nah, jadi dengan begitu setiap siswa bisa menunjukkan kemampuannya melalui cara yang paling sesuai dengan gaya belajarnya. Siswa tentunya pasti akan lebih nyaman, lebih termotivasi untuk belajar. Jadi ini merupakan prinsip yang selanjutnya, ya. Prinsip keadilan itu dalam penilaian bukan berarti memberikan nilai yang sama untuk semua siswa, ya, melainkan memberi kesempatan yang sama. Ingat, memberi kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi, bukan berarti memberikan nilai yang sama baru dianggap adil, tetapi jika seorang guru telah berhasil memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa untuk menunjukkan kemampuannya, itu baru dikatakan memenuhi prinsip keadilan. Guru harus adil dalam memperlakukan siswa, menghargai perbedaan, dan memberikan variasi penilaian agar semua siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Nah, ini prinsip yang paling penting, yaitu kontekstualitas. Jadi ini berkaitan dengan penilaian autentik. Nah, secara definisi kontekstualitas itu berarti penilaian harus dikaitkan dengan situasi nyata. Situasi nyata kehidupan siswa, ya. Artinya siswa dinilai bukan hanya berdasarkan hafalan atau pengetahuan teorinya, tetapi juga pada kemampuan mereka mengaplikasikan ilmu dalam kondisi sehari-hari yang relevan. Nah, dalam hal ini penilaian autentik harus dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Kontekstualitas membuat penilaian lebih bermakna. Kontekstualitas itu tentunya akan membuat penilaian lebih bermakna karena siswa tidak hanya diuji pengetahuan teorinya, tetapi juga keterampilan aplikatif yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, alih-alih hanya menulis paragraf narasi di kelas, siswa dapat diminta menulis pengalaman pribadi dalam bentuk artikel blog atau membuat video resensi buku. Dengan demikian, hasil penilaian benar-benar mencerminkan kompetensi yang berguna di luar kelas, ya. Lalu ini tadi terkait keterlibatan siswa dan kompetensi yang berguna di luar kelas. Kita melangkah ke analogi sederhana. Jadi bayangkan Anda belajar cara berbelanja di pasar. Jadi guru hanya memberi tes tertulis tentang daftar harga sayur tanpa pernah mengajak Anda ke pasar, maka pembelajaran dan penilaian terasa kurang nyata.
Sebaliknya, jika siswa diminta berlatih langsung untuk membuat simulasi jual beli atau menulis laporan pengalaman berbelanja, maka penilaian tersebut lebih kontekstual dan bermakna. Itu tandanya. Lalu, mengapa kontekstualitas itu penting? Jadi, kontekstualitas itu penting ya, itu berkenaan dengan membuat pembelajaran itu lebih bermakna. Siswa itu bisa melihat relevansi kehidupan nyata dalam pembelajarannya. Jadi siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari ada kaitannya dengan kehidupan nyata. Seperti itu. Lalu, yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Siswa menyadari manfaat langsung dari pembelajaran. Jadi siswa tahu manfaat langsungnya dari pembelajaran yang sedang dihadapi. Kemudian mengembangkan keterampilan hidup atau diistilahkan life skills. Siswa akan terbiasa menghubungkan pembelajaran dengan masalah nyata yang mereka hadapi di luar. Selanjutnya, yang paling penting adalah kesiapan masa depan. Kompetensi yang dinilai bukan hanya untuk lulus ujian, bukan, tetapi juga untuk menghadapi dunia kerja dan juga kehidupan sosial. Nah, disinilah mereka dilatih secara tidak langsung. Untuk itu, kontekstualitas itu memang sangat-sangat penting untuk diterapkan di dalam kelas. Contoh kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, misalnya di pembelajaran keterampilan menulis. Yang tidak kontekstual itu yaitu jika siswa hanya diminta menulis esai tentang pahlawan nasional dengan mengutip buku teks, menyalin ya. Ini pembelajaran menyalin. Jadi menulis esai tentang pahlawan nasional dengan mengutip buku teks. Nah, itu dianggap tidak kontekstual. Yang kontekstualnya adalah siswa diminta menulis artikel blog tentang pengalaman mengikuti upacara Hari Pahlawan di sekolah. Jadi diminta untuk menulis blog tentang pengalaman mengikuti upacara Hari Pahlawan di sekolah. Lalu, ini belum cukup ya, menulis blog tentang pengalaman mengikuti upacara itu belum cukup. Itu mesti dipublikasikan di mading atau di platform digital sekolah. Itu baru dianggap kontekstual dan tentunya lebih berdampak. Selanjutnya, membaca. Pada keterampilan membaca dianggap tidak kontekstual apabila siswa hanya menjawab soal pilihan ganda tentang isi cerpen. Ini yang sering dilakukan, ya kan? Nah, selanjutnya, kontekstual dianggap kontekstual apabila siswa diminta membuat resensi singkat atau video ulasan tentang novel yang sedang populer di kalangan remaja. Nah, ini lebih kontekstual. Jadi kalau yang tadinya yang konvensional, yang tradisional itu hanya diminta untuk menjawab soal pilihan ganda tentang isi sebuah cerpen. Nah, yang autentiknya adalah siswa diminta membuat resensi singkat atau video ulasan tentang novel yang populer. Lanjut, keterampilan berbicara. Contoh keterampilan berbicara. Dianggap tidak kontekstual apabila siswa hanya membaca teks pidato yang sudah disiapkan guru. Nah, lalu dianggap kontekstual apabila siswa membuat vlog pendek yang berisi ajakan menjaga lingkungan sekolah dan membagikannya di media sosial kelas. Nah, ini kontekstual, relevan, dan juga autentik tentunya. Nah, terakhir untuk keterampilan menyimak. Dianggap tidak kontekstual apabila siswa menjawab soal setelah mendengarkan ceramah di kaset. Jadi itu kan biasanya dilakukan pada laboratorium bahasa. Jadi sebuah pidato diputar melalui kaset, lalu siswa diminta untuk menjawab soal-soal yang disajikan berdasarkan isi pidato itu. Nah, itu dianggap tidak kontekstual. Nah, konteks yang dianggap kontekstual yaitu ketika siswa mendengarkan berita radio atau podcast yang berhubungan dengan pendidikan, lalu menuliskan rangkuman informasi pentingnya. Jadi setelah mendengarkan, diminta dirangkum apa saja informasi penting yang ada di dalam sana. Itulah kira-kira
contoh kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang paling penting adalah cara guru untuk menjaga kontekstual penilaian. Nah, pertama, pilih tema. Tema yang dekat dengan kehidupan siswa. Misalnya, tema lingkungan, sekolah, media sosial, kegiatan-kegiatan remaja atau tradisi-tradisi lokal di daerah masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, produk nyata. Gunakan produk nyata sebagai hasil penilaian, seperti artikel, blog, poster, video, atau portofolio. Jadi, ada produk nyata yang diciptakan oleh siswa sebagai hasil belajarnya. Itulah yang dijadikan sebagai hasil penilaian yang nyata, yang dapat dimanfaatkan kembali. Kemudian yang ketiga, libatkan pengalaman pribadi siswa. Siswa diajak menulis, berbicara, atau berdiskusi tentang pengalaman sehari-hari. Ini tentunya pengalaman pribadi yang bisa, dalam tanda kutip, bisa dipublikasikan atau layak dipublikasikan. Jadi siswa tentunya sudah tahu yang mana hal yang tidak layak untuk dipublikasikan dan yang mana yang layak. Selanjutnya berikan kesempatan untuk melakukan publikasi. Hasil karya siswa itu dapat ditampilkan di mading, di buletin-buletin sekolah, ataupun media digital yang ada. Nah, ini merupakan cara yang hendak dilakukan oleh guru untuk menjaga kontekstualitas penilaian. Selanjutnya, kontekstualitas berarti membawa dunia nyata ke dalam kelas. Ini kata kuncinya, membawa dunia nyata ke dalam kelas. Penilaian bukan hanya tentang soal ujian, tetapi tentang bagaimana siswa mampu menggunakan keterampilan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi semakin dekat tugas dengan realitas, maka semakin tinggi nilai manfaat pembelajaran bagi siswa. Seperti itu. Mari kita melangkah ke bentuk instrumen penilaian autentik. Jadi untuk penilaian kinerja, yang pertama performance based assessment. Nah, bentuk instrumen penilaian autentik itu dapat kita lihat pada bentuk seperti ini, yaitu penilaian ini dilakukan dengan meminta siswa menunjukkan keterampilan nyata. Ini sama relevan dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Misalnya, membaca puisi dengan ekspresi yang tepat. Kemudian boleh melakukan debat dengan argumentasi logis, atau menulis teks eksposisi atau cerpen. Nah, pada keterampilan nyata ini, misalnya membaca puisi, maka bentuk penilaian kinerja yang diberikan itu bisa bentuknya seperti ini pada tabel ini. Kita tuliskan aspek yang dinilai ada 3, intonasi, artikulasi, dan ekspresi. Nah, saat mendapatkan skor 4 atau sangat baik, ketika intonasinya itu sangat tepat dan penuh penghayatan. Ya, ketika penuh penghayatan. Tetapi akan dianggap skor 3 ketika intonasinya tepat, kemudian ekspresinya cukup, dianggap cukup ekspresif, tidak full, tidak maksimal. Nah, dianggap skor 2 ketika kurang tepat intonasinya. Penekanan, ya, penekanan pada saat pembacaan puisi ada kriteria intonasi. Ketika misalnya kalimat yang diucapkan bermakna amarah, maka intonasi yang digunakan itu mesti intonasi menunjukkan rasa amarah. Ketika kurang tepat, maka masuk ke skor 2, dan ketika tidak sesuai, maka itu masuk ke skor 1. Begitupun artikulasi dan juga ekspresi. Nah, ini bentuk instrumen untuk penilaian autentik tentang penilaian portofolio. Jadi portofolio merupakan kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan keterampilan berbahasa secara berkelanjutan. Nah, formatnya itu bisa dibentuk
Yang pertama halaman identitas, kemudian kumpulan karya, kemudian refleksi siswa terhadap pembelajaran kita, kemudian catatan guru sebagai umpan balik. Jadi portofolio itu berisi aktivitas sejak pertama sampai di pertemuan terakhir sampai selesai ya. Ini akan memberikan gambaran secara keseluruhan terkait model hasil pembelajaran yang dilakukan. Itu dapat terbungkus pada dalam satu portofolio yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Lanjut, penilaian berbasis proyek. Ini salah satu bentuk instrumen penilaian autentik. Jadi penilaian ini menekankan kerja kolaboratif, kemudian kreativitas, dan relevansi dengan dunia nyata tentunya. Karena ini adalah penilaian yang autentik. Contoh proyek Bahasa Indonesia, misalnya membuat majalah kelas berisi cerpen, puisi, dan artikel. Kemudian contoh lain menyusun vlog literasi, kemudian menyusun naskah drama dan menampilkannya. Nah, dalam hal inilah aspek-aspek yang dinilai. Masing-masing ada bobotnya. Jadi 4 aspek: kreativitas, relevansi, kolaborasi, dan kualitas produknya itu masing-masing memiliki bobot. Yang mana setiap bobot itu harus memenuhi indikator yang ada. Misalnya ide orisinal, inovatif, kemudian relevansinya sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian kolaborasinya, kerjasamanya efektif dalam kelompok, kemudian kualitas produknya yaitu 35%, produknya utuh, rapi, dan tentunya komunikatif. Inilah yang digunakan sebagai rubrik penilaian untuk penilaian berbasis proyek. Lanjut, langkah-langkah merancang instrumen penilaian. Jadi langkah untuk merancang instrumen penilaian itu ada 7. Yang pertama, mengidentifikasi capaian dulu. Ya. Identifikasi capaian pembelajaran. Jadi menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah itu maka dilakukanlah perumusan indikator. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Jadi kompetensi apa yang akan dicapai, disitulah dirumuskan. Setelah itu maka dipilihlah bentuk penilaian. Apakah berbentuk kinerja, ataupun berbentuk portofolio, apakah berbentuk proyek. Itulah yang dilakukan di tahap yang ketiga. Selanjutnya untuk tahapan keempat, menyusun rubrik dengan deskripsi yang jelas. Jadi membuat panduan terperinci untuk mengevaluasi kinerja-kinerja berdasarkan yang ditulis dalam rubrik yang terdeskripsi dengan baik. Selanjutnya, lakukan uji coba. Mengapa uji coba perlu atau biasa diistilahkan dengan peer review, yaitu tujuannya untuk menguji instrumen dengan rekan-rekan untuk mendapatkan umpan balik, mendapatkan komentar, mendapatkan masukan ataupun kritikan. Nah, setelah itu maka gunakanlah dalam pembelajaran. Kita akan menerapkan instrumen dalam lingkungan kelas. Selanjutnya, refleksi dan revisi. Ini yang terakhir dilakukan. Mengevaluasi dan meningkatkan instrumen berdasarkan hasil. Apabila ditemukan pada hasil instrumen yang disusun itu ternyata membutuhkan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, maka pada saat inilah dilakukan pengembangan lagi. Tentu berdasarkan hasil-hasil yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, ini kita melangkah ke contoh instrumen penilaian. Jadi ini untuk menulis teks eksposisi, ya. Jadi ada di sini ada aspeknya struktur, isi, kemudian bahasa. Skor 4 itu ketika strukturnya lengkap, ada tesis, ada argumen, ada penegasan, kemudian skor 3 hampir lengkap, skor 2 sebagian lengkap, skor 1 tidak lengkap. Nah, terkait isinya, argumen logis, data valid, itu sudah tentu masuk di skor 4. Kemudian ketika argumen cukup logis, tidak
tidak sepenuhnya logis itu skor 3, kemudian argumennya lemah itu skor 2, kemudian tidak ada argumen skor 1. Kemudian bahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan maka skor 4, kalau cukup sesuai dan banyak kesalahan dan tidak sesuai itu merupakan skor yang di bawahnya. Ini instrumen penilaian drama di kelas. Ini misalnya bisa kita lihat ada aspeknya juga terkait ekspresi, artikulasi, penguasaan panggung, dan kerjasama tim. Ini masing-masing ada instrumennya, dapat dilihat, dapat dibaca. Di situ dibuat lebih detail antar level nilainya, mulai dari skor 4, skor 3, skor 2, dan skor 1. Begitupun dengan contoh instrumen penilaian resensi buku, ada 4 aspek juga. Aspek pertama kelengkapan data buku, kemudian analisis isi, analisis gaya bahasa, dan orisinalitas. Nah, jadi ini masing-masing juga memiliki level, ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Ini bisa dijadikan sebagai contoh. Selanjutnya, mari kita melangkah ke rangkuman. Jadi, tentunya sebagai rangkuman, maka untuk penilaian autentik ini, penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu betul-betul mesti menilai keterampilan nyata dari siswa, kemampuan praktis siswa dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, penilaian autentik itu menekankan kinerja, portofolio, dan proyek untuk penilaian. Itu kata kuncinya. Kemudian, rubrik menjadi instrumen penting untuk menjaga objektivitas penilaian. Lalu, desain instrumen itu mahasiswa calon guru ya harus mampu merancang instrumen penilaian yang kreatif, kontekstual, dan sesuai capaian pembelajaran. Nah, inilah yang 4 rangkuman inti dari materi di topik kelima ini. Selanjutnya terkait evaluasi, maka ada 3 untuk tugas yang bagian A. Silakan membuat rancangan rubrik penilaian untuk keterampilan berbicara, dalam hal ini pidato. Kemudian yang kedua, susunlah format portofolio untuk kelas bahasa Indonesia SMA. Yang ketiga, rancanglah penilaian proyek membuat majalah literasi sekolah. Nah, petunjuk penyetoran tugas, jadi silakan upload tugas pada Google Drive yang disediakan pada LMS dengan ketentuan nama file, rubrik penilaian, apakah itu rubrik penilaian, apakah itu format portofolio ataupun penilaian proyek, underscore, garis datar, nama lengkap, garis datar, garis bawah nama lengkap, garis bawah nomor induk, dan garis bawah kelas. Jadi silakan upload di sana. Kemudian tes evaluasi ada 2, soal pilihan ganda dan soal esai. Jadi silakan kunjungi LMS untuk mengerjakan tes evaluasi yang diberikan di sana. Oke, terima kasih banyak. Inilah materi untuk topik 5 terkait perencanaan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga dapat dipahami dengan jelas dan dapat meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan terkait penilaian-penilaian pembelajaran bahasa Indonesia, terutama terkait penilaian autentik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.